Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya saya di sini, saya akan memberikan sedikit materi tentang filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat, pelaksanaan, dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Metode yang dilakukan yaitu dengan analisis secara kritis, struktur, dan manfaat pendidikan. Filsafat pendidikan berupaya untuk memikirkan permasalahan pendidikan. Salah satu yang dikritis secara konkret adalah relasi antara pendidikan dan peserta didik dalam pembelajaran. Salah satu yang sering dibicarakan oleh orang dewasa adalah pendidikan yang menyentuh aspek pengalaman. Filsafat pendidikan berusaha menjawab pertanyaan mengenai kebijakan pendidikan, sumber daya manusia, teori kurikulum, dan pembelajaran, serta aspek-aspek pendidikan yang lain. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat dan pendidikan merupakan dua istilah yang mempunyai makna sendiri. Akan tetapi, ketika digabungkan akan menjadi sebuah tema yang baru dan khusus. Filsafat pendidikan tidak dapat dipisahkan dari ilmu filsafat secara umum. Ada banyak definisi mengenai filsafat pendidikan, tetapi akhirnya semua mengatakan dan mengajukan soal kaidah-kaidah berpikir filsafat dalam rangka menyelesaikan permasalahan pendidikan. Upaya ini kemudian menghasilkan teori dan metode pendidikan untuk menentukan gerak semua aktivitas pendidikan. Manfaat filsafat pendidikan. 1. Memberikan landasan filosofis, menjadi dasar pemikiran untuk memahami esensi pendidikan sehingga tidak hanya berfokus pada aspek teknik atau praktek semata. Pengarahan, pembentukan, tujuan, dan kebijakan, membantu merumuskan tujuan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan dan kondisi masyarakat, serta menyusun kebijakan yang memiliki dasar yang kuat. 3. Membimbing pemilihan metode dan kurikulum, membantu menentukan metode pembelajaran dan isi kurikulum yang selaras dengan tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Nomor 4. Mendorong refleksi dan mengajak para pemangku kepentingan pendidikan untuk terus meneruskan praktis pendidikan yang ada, mengidentifikasi kekurangan dan membimbingkan menjadi yang lebih baik. 5. Menguatkan pemahaman tentang peran pendidikan, menjelaskan bagaimana pendidikan berkontribusi pada pembangunan individu, kemajuan masyarakat, dan perbaikan kondisi kehidupan manusia secara keseluruhan. Objek kajian filsafat pendidikan. Hakikat manusia ideal dengan acuan pokok bagi pengembangan dan penyempurnaan. Pendidikan dan nilai-nilai yang dianut sebagai suatu landasan berpikir dan memengaruhi tatanan hidup suatu masyarakat. Tujuan pendidikan sebagai arah pengembangan model pendidikan. Relasi antara pendidikan dan peserta didik sebagai subjek dan sumber. Pemahaman dan pelaksanaan kurikulum dalam pendidikan. Metode dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Hubungan antara lembaga pendidikan dengan tatanan masyarakat dan organisasi, serta di situasi sosial sekitar. Nilai dan pengetahuan sebagai aspek penting dalam pengajaran pendidikan. Metode dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Hubungan antara lembaga pendidikan dengan tatanan masyarakat dan organisasi serta situasi sosial sekitar. Nilai dan pengetahuan sebagai aspek penting dalam pengajaran. Kaitan antara pendidikan dengan kelas sosial dan kenaikan taraf hidup masyarakat.
aliran-aliran filsafat dapat memberikan solusi atas permasalahan pendidikan. Pada dasarnya, filsafat pendidikan membicarakan 3 pokok. Pokok yang pertama, berdasarkan pendidikan. Definisi pendidikan mengkaji esensi dari pendidikan itu sendiri. Apa bedanya dengan pembelajaran, pelatihan, atau sosialisasi, serta unsur-unsur yang membentuknya. Yang kedua, apakah tujuan pendidikan yang sejati? Tujuan pendidikan menentukan arah dan makna yang ingin dicapai melalui pendidikan, baik dari perspektif individu maupun masyarakat. Pokok yang ketiga, dengan metode atau cara apapun, tujuan pendidikan dapat tercapai. Metode pendidikan menyelidiki cara-cara atau strategi yang paling sesuai untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, termasuk pemilihan materi dan pendekatan pengajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.